Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kaum Nabi Lut, yaitu kaum Sodom, termasuk kaum yang diberi banyak kelebihan. Di antaranya adalah suka bergotong royong dan bersatu padu. Mereka biasa pergi kerja bersama-sama, meninggalkan anak dan istri di rumah. Rupanya iblis tidak menyukai hal itu. Berbagai upaya telah dilakukan iblis dan anak buahnya untuk merusak tatanan kaum Lut. Namun ternyata belum membuahkan hasil yang memuaskan. Sungguh susah menyesatkan kaum yang suka persatuan. Namun bukan iblis namanya jika tak punya cara licik. Akhirnya iblis dapat ide. Setiap kaum Lut pulang kerja, maka iblis merusak dan menghancurkan hasil pekerjaan mereka secara sembunyi-sembunyi. Keesokan harinya kaum Lut bertanya-tanya tentang siapa yang merusak hasil pekerjaan mereka, membuat pekerjaan kemarin jadi sia-sia dan memperlambat produksi. Masyarakat sangat kesal dengan pelaku pengkerusakan yang sering terjadi, maka mereka bersepakat bila si pelaku tertangkap akan dijatuhi hukuman berat. Pada hari-hari berikutnya iblis menjelma menjadi seorang anak muda yang manis tampangnya. Ketika kaum Lut pergi bekerja, iblis menjalankan aksinya. Ada sekelompok masyarakat yang melihat gerak-gerik pemuda manis itu, kemudian menyadari bahwa pemuda manis itulah pelakunya. Langsung saja masyarakat berusaha menangkap pemuda itu. Setelah diinterogasi, akhirnya anak muda itu mengakui perbuatannya. Masyarakat sepakat akan memberikan hukuman mati kepada pemuda manis jelmaan iblis itu. Sampai di sini skenario iblis lancar jaya dan skenario berikutnya telah tersusun rapi. Nah, masyarakat yang telah memutuskan akan menghukum mati pemuda manis itu mengurungkan sambil alih-alih ingin mengetahui siapa orang tua dan keluarganya. Pemuda manis itu dijaga secara bergiliran. Malam itu juga ketika telah memasuki waktu tidur, anak manis jelmaan iblis itu berakting, pura-pura menangis dan meratap begitu sedih. Sang penjaga rupanya kasihan melihat hal itu dan bertanya, "Ada apa denganmu?" "Ayahku selalu memelukku waktu aku mau tidur," jawab anak itu. Penjaga itu tidak tega karena tak ingin melihat anak itu bersedih. Akhirnya mau tidak mau dia berkata, "Ya sudah, sini saya peluk." Ketika sudah dipeluk, anak manis jelmaan iblis itu melakukan gerakan-gerakan yang membangkitkan nafsu orang tersebut terus-menerus hingga syahwat orang itu menggelora. Si penjaga telah terpancing dengan nafsu iblis. Anak manis jelmaan iblis itu kemudian mengajarkan kepada orang itu sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh peradaban manusia, yaitu sodomi. Malam itulah terjadi sodomi pertama kali dalam sejarah manusia. Pagi harinya ketika bangun, anak muda jelmaan iblis itu sudah tidak ada lagi. Orang itu pun menceritakan apa yang terjadi dengan berapi-api sambil mencontohkannya. Teman-temannya menjadi sangat penasaran dan kemudian mencoba melakukannya. Akhirnya hari demi hari kerusakan moral menyebar kemana-mana dan menjadi kebiasaan masyarakat. Iblis adalah pertama kali mencontohkan lalu diteruskan oleh orang yang menggaulinya. Rupanya rencana iblis tidak sampai di situ, ada agenda jahat lain yang harus diwujudkan. Kemudian iblis menjelma menjadi seorang wanita lalu datang mengkompori kaum perempuan dengan mengatakan, "Sesungguhnya laki-laki kalian sudah saling suka sama suka. Kalian tidak dibutuhkan lagi." "Iya, kami telah mengetahuinya," jawab para wanita itu. Iblis lalu mengajarkan hal baru kepada kaum wanita itu sehingga mereka saling mencukupi satu sama lain juga. Dari umumnya hal itu sampai akhirnya tanpa rasa malu mereka melakukannya dengan terang-terangan. Bahkan apabila ada musafir dari kota lain, mereka rampok dan tega memperkosa bila mereka suka. Laki-laki yang memperkosa laki-laki, wanita dengan wanita, benar-benar kerusakan moral yang parah. Kemudian Allah mengutus Nabi Lut untuk menyadarkan kaumnya. Puluhan tahun Nabi Lut membimbing dan menyadarkan mereka, namun hanya segelintir saja yang sadar. Dengan sebagian besar mereka tetap bahkan tambah tak bermoral. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tak kala dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fasyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas." Quran Surat Al-A'raf ayat 80-81.
Ketika mereka merasa tidak nyaman dengan dakwah-dakwah Nabi Lut, mereka memutuskan untuk segera mengusirnya. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan, "Usirlah mereka Lut dan pengikut-pengikutnya dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri." Quran Surat Al-A'raf ayat 82. Lebih dari itu, Lut memperingatkan bahwa malapetaka akan segera diturunkan jika mereka tidak berhenti dari perbuatan itu. Justru ditanggapi dengan tantangan agar kutukan Tuhan ditimpakan kepada diri mereka sendiri karena mereka tak peduli. Nabi Lut akhirnya menyadari kalau mereka tidak dapat diberi peringatan atau pengertian lagi. Mereka bagai virus mematikan yang terus menginfeksi sekelilingnya, dan tak ada cara lain kecuali dengan mengamputasi mereka alias dimusnahkan. Nabi Lut alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah. Biasanya yang dia minta adalah petunjuk dan hidayah agar kaumnya sadar kembali ke jalan yang benar. Namun sayangnya kali ini beliau meminta agar kaumnya diazab demi tidak menjalarkan virus amoral ke daerah-daerah lainnya. Nabi Lut sudah rela bila kaumnya dihukum. Allah yang Maha Kuasa mengabulkan doa Nabi Lut alaihissalam. Dia mengutus malaikatnya untuk menghukum kaum keras kepala itu. Mula-mula malaikat itu menjelma sebagai laki-laki rupawan. Mereka mengetuk pintu rumah Nabi Lut. Nabi Lut membukakan pintu dan terpesona dengan rupa tampan para tamunya itu. Di satu sisi dia ingin menyambut tamunya dengan penuh keramah tamahan. Namun di sisi lain dia sangat khawatir akan keselamatan tamunya itu. Karena Nabi Lut tahu benar bagaimana tak bermoralnya kaumnya, terlebih lagi bila berjumpa orang tampan. Nabi Lut berpesan kepada istrinya dan putrinya agar merahasiakan kedatangan tamu-tamu. Jangan sampai terdengar dan diketahui oleh kaumnya. Akan tetapi istri Nabi Lut yang memang sehaluan dan sependirian dengan penduduk Sodom telah membocorkan berita kedatangan para tamu, dan terdengarlah oleh pemuka-pemuka mereka bahwa Lut ada tamu terdiri dari remaja-remaja yang tampan parasnya dan memiliki tubuh yang sangat menarik bagi para penggemar homoseks. Terjadilah apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Lut. Begitu tersiar dari mulut ke mulut berita kedatangan tamu-tamu remaja tampan di rumah Lut, berdatanganlah mereka ke rumahnya untuk melihat para tamunya dan memuaskan nafsunya. Nabi Lut tidak membuka pintu bagi mereka dan berseru agar mereka kembali ke rumah masing-masing dan jangan mengganggu tamu-tamu yang datangnya dari jauh, yang sepatutnya dihormati dan dimuliakan. Mereka diberi nasihat agar meninggalkan adat kebiasaan yang keji itu yang bertentangan dengan fitrah manusia dan kodrat alam, di mana Tuhan telah menciptakan manusia berpasangan antara lelaki dengan perempuan untuk menjaga kelangsungan perkembangan umat manusia sebagai makhluk yang termulia di atas bumi. Nabi Lut berseru agar mereka kembali kepada istri-istri mereka dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar yang tidak senonoh sebelum mereka dilanda azab dan siksaan Allah. Seruan dan nasihat-nasihat Nabi Lut tak dipedulikan. Mereka bahkan mendesak akan mendobrak pintu rumahnya dengan paksa dengan kekerasan kalau pintu tidak dibuka dengan sukarela. Merasa bahwa dirinya sudah tidak berdaya untuk menahan arus orang-orang penyerbu dari kaumnya itu yang akan memaksakan kehendaknya, dengan kekerasan berkatalah Nabi Lut secara terus terang kepada para tamunya, "Sesungguhnya aku tidak berdaya lagi menahan orang-orang itu menyerbu ke dalam. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat menolak kekerasan mereka. Tidak pula mempunyai keluarga atau sanak saudara yang disegani mereka yang dapat aku mintai pertolongannya. Maka aku merasa sangat kecewa bahwa sebagian tuan rumah aku tidak dapat menghalaukan gangguan terhadap tamu-tamuku di rumahku sendiri." Begitu Nabi Lut selesai mengucapkan keluh kesahnya, para tamu segera mengenalkan diri kepadanya dan memberi identitasnya, bahwa mereka adalah malaikat-malaikat yang menyamar sebagai manusia yang bertamu kepadanya, dan bahwa mereka datang ke Sodom untuk melaksanakan tugas menurunkan azab dan siksa atas rakyatnya yang membangkang dan enggan membersihkan masyarakatnya dari segala kemungkaran dan kemaksiatan yang keji dan kotor. Kepada Nabi Lut, para malaikat itu menyarankan agar pintu rumahnya dibuka lebar-lebar untuk memberi kesempatan bagi orang-orang yang haus homoseks itu masuk. Namun malangnya ketika pintu dibuka dan para penyerbu menjejakkan kaki untuk masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka dan tidak dapat melihat sesuatu. Mereka mengusap-usap mata tetapi ternyata sudah menjadi buta.
Sementara para penyerbu rumah Nabi Lut berada dalam keadaan kacau balau, berbentur antara satu dengan lain, berteriak-teriak, menanya-nanya gerangan apa yang menjadikan mereka buta dengan mendadak. Para tamu jelmaan malaikat berseru kepada Nabi Lut agar meninggalkan segera perkampungan itu bersama keluarganya, karena waktunya telah tiba bagi azab Allah yang akan ditimpakan. Para malaikat berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar perjalanan keluar kota jangan seorang pun dari mereka menoleh ke belakang. Nabi Lut keluar dari rumahnya sehabis tengah malam bersama keluarganya, terdiri dari seorang istri dan dua putrinya, berjalan cepat menuju keluar kota, tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri sesuai dengan petunjuk para malaikat yang menjadi tamunya. Akan tetapi si istri yang menjadi musuh dalam selimut bagi Nabi Lut berada di belakang rombongan Nabi Lut, berjalan perlahan-lahan, tidak secepat langkah suaminya dan tidak henti-henti menoleh ke belakang, karena ingin mengetahui apa yang akan menimpa atas kaumnya, seakan-akan meragukan kebenaran ancaman para malaikat yang telah didengarnya sendiri. Dan begitu langkah Nabi Lut beserta kedua putrinya melewati batas kota Sodom, sewaktu fajar menyingsing, bergetarlah bumi dengan dahsyatnya mengguncang kota Sodom, tidak terkecuali istri Nabi Lut yang munafik itu. Getaran itu mendahului suatu gempa bumi yang kuat dan hebat, disertai angin yang kencang dan hujan batu api yang menghancurkan dengan serta-merta kota Sodom beserta semua penghuninya. Demikianlah ayat Allah yang diturunkan untuk menjadi pengajaran dan ibrah bagi hamba-hambanya yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.